Hello kelas, pada video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang descriptive text dengan topik school schedule atau jadwal sekolah. Kita akan mempelajari apa itu descriptive text, bagaimana strukturnya, ciri kebahasaannya, dan melihat contoh teksnya. Sebelum masuk ke materi, coba bayangin kalian sedang bercerita nih kepada teman atau keluarga tentang jadwal sekolah kalian. Misalnya kalian mengatakan, aku masuk sekolah jam 7 pagi. Pada hari Senin, aku ada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Nah, tanpa sadar nih, kalian sedang menjelaskan sesuatu secara rinci dan sebenarnya kalian sedang mendeskripsikan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris, teks yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu disebut descriptive text. Pada Google Site juga dijelaskan pengertian dari descriptive text. Descriptive text is a type of text that is used to describe a particular thing, person, or situation clearly. Artinya, descriptive text adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang, benda, tempat, atau situasi secara jelas. Tujuannya apa? Agar pembaca dapat membayangkan apa sih yang sedang dijelaskan. Lalu fokus kita pada materi kali ini adalah fokus mendeskripsikan school schedule atau jadwal sekolah. Terus ini ada contoh nih, diperhatikan ya. Yang pertama ada kalimat My school starts at 7 a.m. on Monday and I have math and English. Dari satu kalimat ini saja, kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Mulai dari kita tahu nih jam berapa sekolah dimulai. Kemudian kita juga tahu mata pelajaran apa yang akan dipelajari pada hari Senin. Itulah fungsi dari descriptive text, yaitu memberikan informasi yang jelas dan detail. Sekarang kita lanjut ke generic structure. Generic structure ini adalah struktur dari descriptive text. Sebelum kita membahas, kita membayangkan dulu nih, pernah lihat kerangka rumah sebelum rumahnya selesai dibangun? Nah, sebuah teks juga memiliki kerangka. Kerangka dalam sebuah teks itu disebut generic structure. Pada descriptive text terdapat dua bagian utama. Yang pertama itu identification. Yang kedua adalah description. Identification adalah bagian perkenalan. Di bagian ini, penulis atau pembicara memberitahu kepada pembaca dan pendengar apa yang akan dibahas. Misalnya pada kalimat My school schedule is busy but interesting. Kalimat ini belum menjelaskan detail jadwal sekolah. Tapi dari kalimat itu kita tahu bahwa topik yang akan dibahas adalah school schedule. Karena itulah kalimat di atas tadi disebut identification. Setelah topik dikenalkan, barulah masuk ke bagian description. Description ini berisi detail atau informasi yang lebih lengkap. Misalnya, I go to school at 7 a.m. On Tuesday, I study science and art. Nah, bagian ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang apa saja jadwal sekolah dan sekolahnya mulai jam berapa. Jadi, mudahnya identification itu memperkenalkan objek, memperkenalkan sesuatu, kemudian description itu menjelaskan detail objek. Sekarang kita lanjut ke
language features atau ciri kebahasaan dari descriptive text. Ciri kebahasaan dalam descriptive text itu ada 3. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, aktivitas sehari-hari, atau rutinitas. Karena jadwal sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin, maka descriptive text tentang school schedule menggunakan simple present tense. Contoh kalimatnya ada I study English. Kata study menunjukkan bahwa belajarnya itu dilakukan secara rutin. Lalu kenapa selain dilakukan secara rutin, study ini juga merupakan kata kerja bentuk pertama yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut adalah simple present tense. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu she goes to school. Mengapa bukan go? Karena subjeknya adalah she. Dalam simple present tense, jika subjeknya he, she, atau it, biasanya kata kerja mendapatkan tambahan s atau es. Contohnya, she studies, she goes. Jadi, salah satu cara mengenali simple present tense adalah melihat penggunaan kata kerjanya. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Lanjut, language feature yang kedua adalah time expression. Time expression ini digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu kegiatan. Kata yang biasanya digunakan ada at, on, dan in. Ketiganya sama-sama berkaitan dengan waktu, tetapi penggunaannya berbeda. Ketika menggunakan at, itu untuk waktu yang spesifik atau tepat. Contohnya, at 7 a.m., at 10 o'clock, at noon. Kita juga menggunakan kata on untuk penggunaan hari dan tanggal tertentu. Contohnya, on Monday, on Tuesday, atau on 15 July. Sedangkan in digunakan untuk waktu yang lebih umum. Biasanya in the morning, in the evening, in the afternoon. Nah, banyak teman-teman nih yang sering keliru dalam penggunaan at, on, dan in. Jadi kalian perlu memperhatikan dengan seksama perbedaan penggunaan dari at, on, dan in tadi ya. Terus yang terakhir, language feature yang terakhir adalah action verb atau kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas atau tindakan. Pada materi ini terdapat beberapa contoh action verb. Katanya itu ada study, learn, have, go, dan masih banyak lagi. Lalu kenapa sih kata-kata yang sudah Miss sebutkan tadi disebut action verb? Karena semuanya menunjukkan aktivitas yang dilakukan seseorang. Contohnya, I study math at 7 a.m. Kata study ini merupakan sebuah aktivitas. Aktivitasnya adalah belajar. Contoh lainnya, I go to school. Kata go ini menunjukkan aktivitas. Aktivitasnya adalah pergi. Lalu disambung dengan kata selanjutnya, to school. Jadi, kalimat ini menunjukkan kegiatan atau aktivitas, yaitu pergi ke sekolah. Semakin banyak action verb yang digunakan, semakin jelas nih aktivitas yang dijelaskan dalam sebuah descriptive text. Yang terakhir, ini ada contoh. Kita lihat contoh descriptive text secara utuh. My school schedule is busy but interesting. I go to school at 7 a.m. On Monday, I have math and English. On Tuesday, I study science and art. I like my school schedule because I learn many new things.
Sekarang coba kita analisis bersama ya. Bagian My School Schedule is busy but interesting, termasuk identification, karena memperkenalkan topik yang akan dibahas. Sedangkan kalimat-kalimat setelahnya itu termasuk description, karena menjelaskan detail dari jadwal sekolah. Selain itu, dari kalimat yang sudah Miss bacakan tadi, kita juga dapat menemukan nih beberapa ciri kebahasaan yang sudah kita pelajari tadi. Ada simple present tense, time expression, dan action verb. Jadi semua unsur descriptive text sudah terdapat pada contoh yang Miss bacakan tadi. Great job everyone. Hari ini kita telah mempelajari pengertian descriptive text, generic structure, language features, dan juga contoh descriptive text tentang school schedule. Sekarang teman-teman bisa mencoba membuat descriptive text sederhana tentang jadwal sekolah kalian masing-masing. Terima kasih sudah belajar bersama. See you in the next lesson and keep learning English. Goodbye.